Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Duga-dugaan mengenai dunia baru. Ayat intinya diambil dari Markus 12 ayat yang ke-25. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Keterangannya, zaman ini ada orang yang menyatakan kepercayaan mereka bahwa di dunia baru itu terjadi perkawinan dan kelahiran, akan tetapi mereka yang percaya Alkitab tidak dapat menerima ajaran semacam ini. Ajaran yang menyatakan bahwa anak-anak akan lahir di dunia baru bukanlah bagian dari kata nubuat yang pasti. Kata-kata Kristus terlalu jelas untuk disalah tafsirkan. Mereka harus terus-menerus mengajukan pertanyaan mengenai perkawinan dan kelahiran di dunia baru. Mereka yang akan dibangkitkan dari kubur, juga yang diangkat tanpa melihat kematian, tidak akan menikah atau dinikahkan. Mereka akan seperti malaikat-malaikat Allah, anggota-anggota keluarga raja. Saya mau mengatakan kepada mereka yang mempunyai pandangan yang bertentangan dengan pernyataan Kristus ini, untuk hal ini lebih baik berdiam diri saja. Adalah merupakan kepogohan untuk memanjakan duga-dugaan dan teori mengenai hal-hal yang belum dinyatakan Allah bagi kita dalam firman-Nya. Tak pantas kita main spekulasi mengenai keadaan kita yang akan datang. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jangan membawa kayu, rumput kering atau jerami pada dasar imanmu. Sangka-sangkaan dan duga-dugaanmu tidak membawa faedah kepada siapapun. Kristus tidak menyembunyikan kebenaran-kebenaran penting demi keselamatan kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah untuk kita dan anak-anak kita. Namun kita tidak boleh mengizinkan angan-angan pikiran kita membentuk ajaran mengenai hal-hal yang tidak dinyatakan. Kepada saya ditunjukkan banyak orang yang terpikat dengan cerita-cerita rohani yang bersifat dongeng. Kepada semua orang yang sedang memanjakan diri pada khayal-khayal yang buruk ini, saya mau mengatakan, berhenti. Karena demi Kristus, berhenti di tempatmu. Engkau sedang berada di tempat terlarang. Tuhan telah menyediakan setiap perlengkapan demi kebahagiaan kita dalam kehidupan yang akan datang. Akan tetapi, Ia tidak memberi wahyu mengenai rencana ini, dan kita pun janganlah mengadakan spekulasi mengenai hal itu. Juga, kita tidak boleh mengukur keadaan hidup yang akan datang dengan keadaan hidup sekarang ini. Duga-dugaan mengenai dunia baru. Dengan jelas diingatkan kepada kita masing-masing, ikutilah apa kata Alkitab. Tidak menduga-duga, tidak berspekulasi tentang keadaan yang ada di surga nanti. Biarlah hal-hal yang dinyatakan itulah yang kita pelajari dan imani. Karena jika tidak, dikatakan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berada di tempat yang terlarang. Untuk itu, mari dengan pertolongan Tuhan, kita terus datang lebih dekat kepada Tuhan, memohon petunjuknya yang hanya berasal dari Alkitab dan Alkitab saja. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita akan lebih peka mendengar suara Tuhan dan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami perlu untuk mengikuti apa yang Alkitab katakan mengenai segala sesuatunya, terlebih khusus tentang dunia baru. Bantu kami untuk tidak menduga-duga, tetapi mengimani apa yang dinyatakan melalui kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Alkitab.
Untuk itu ya Tuhan, bantu kami menjadi pelajar Alkitab yang sungguh-sungguh. Bantu kami untuk belajar lebih peka mendengar suara Tuhan, siap diajar dan dituntun oleh Engkau. Sehingga dengan pertolongan Tuhan saja, kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Kiranya Engkau Allah yang maha baiklah, mengaruniakan kepada kami karunia-karunia rohani, berkat-berkat, talenta-talenta khusus, yang akan dipakai semaksimal mungkin dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun lebih banyak jiwa, dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.